Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Taufik untuk NIM 0566915882 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah struktur data yang akan dikerjakan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada tugasnya. Kita lihat tugasnya. Berikut untuk soal-soalnya yang akan kita kerjakan dalam aplikasi Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita langsung saja buat untuk soal pertama. Kita akan kerjakan soal yang pertama. Langsung buka saja untuk aplikasi Visual Studio Code-nya. Saya di sini sudah membuat folder, kemudian kita buat file baru dengan nama tugas 1. Tugas 1 ya ini. Maka nanti untuk tampilannya akan muncul seperti halaman berikut. Selanjutnya kita langsung pada soal yang pertama, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Baik, kita langsung saja kerjakan untuk soal nomor 1. Untuk di bahasa Java ini kita harus membuat terlebih dahulu seperti ini. Kalau menggunakan Visual Studio Code akan muncul tampilan halamannya. Kita bawahkan dulu aplikasi. Kita buat terlebih dahulu seperti ini. Kita ketikkan saja main, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita klik enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Public static void main string argumen seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan deklarasikan atau kita kerjakan untuk soal yang pertama. Kita kerjakan soal yang pertama, yaitu membuat deklarasi variabel tipe integer bernama struktur baris. Struktur baris. Kita ketikkan string integer, dan namanya struktur baris seperti ini. Atau bisa juga kita beri note dulu di sini. Deklarasi integer bernama struktur baris seperti ini. Kemudian supaya integer ini dapat dicetak, maka kita harus mengisi atau harus ada datanya terlebih dahulu. Maka kita akan buat seperti berikut. Kita sudah buat nama integernya, kemudian kita ketikkan seperti ini, struktur baris yang berisi, contohnya kalau integer ini berupa angka, misalkan angka 15, kemudian titik koma. Selanjutnya untuk tugas soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru.
deklarasi string bernama kata baru. Untuk string ini kita bisa langsung ketikkan seperti ini. String, kemudian nama stringnya apa, kata baru, lalu sama dengan, dan isikan stringnya apa. Untuk stringnya di sini bernama deklarasi tipe data string. Deklarasi tipe data string. Deklarasi tipe data. Kemudian jangan lupa ditutup dengan titik koma. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan angka-angka berikut. Yang tipe datanya itu integer. Maka kita bisa buat seperti deklarasi array satu dimensi dengan tipe data integer. Maka kita bisa buat seperti ini. Ketikkan int, kemudian kurung siku buka tutup seperti ini. Kemudian namanya apa? Untuk namanya di sini yaitu 4 angka. Maka kita ketikkan 4 angka seperti ini. Kemudian isikan angkanya berapa. Untuk angkanya itu karena di sini tipenya string, jadi tidak perlu tanda kutip 2. Untuk lebih cepat, kita bisa copy dari sini. Kita pastikan seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma untuk penutupnya. Untuk soal nomor 3 kita sudah deklarasikan. Kemudian selanjutnya kita akan deklarasikan array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string. Nah, di sini karena ini tipe datanya string, maka kita deklarasikan terlebih dahulu. Untuk deklarasi array 2 dimensi dengan tipe data string. Kemudian kita ketikkan string seperti ini. Karena ini 2 dimensi, maka untuk kurung siku buka tutupnya di sini ada 2. Kemudian namanya itu angka dan angka seperti ini. Kemudian kurung kurawal. Karena ini 2 dimensi, maka kita bisa buat lebih rapih untuk pengetikannya. Kita bisa buat seperti ini contohnya. Untuk angka-angkanya di sini ada angka 135 karena ini tipe datanya string, maka kita pakai kutip 2, 1, kemudian 3, kemudian 5. Setelah itu koma, enter ke bawah, buat kembali untuk
data yang lainnya. Di sini 14, 19, 20. 14, 19, 20. 20 seperti ini. Kemudian koma lagi buat kembali kurung awalnya. Dan di sini yang ketiga yaitu 22, 27, 29. 22, 27, 29. Seperti ini. Karena ini yang terakhir, maka tidak perlu koma lagi di sini karena ini sudah yang terakhir. Namun untuk titik komanya dibuat di sini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Kemudian soal yang kelima yaitu buat deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki list berikut. Deklarasian tersebut dengan menggunakan masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu di sini untuk link listnya. Untuk link list itu link deklarasikan dulu terlebih dahulu. Deklarasi link list seperti ini. Untuk pengetikannya yaitu link nah, menggunakan huruf kapital pas pertamanya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Link list tipenya apa? Misalkan tipenya integer. Yang di dalam integer seperti ini. Kemudian namanya apa? List angka. Tadi kita cek lagi benar tidak? Untuk iya benar. List angka untuk namanya. Kemudian selanjutnya ketik new. Kemudian ya, link list. Kemudian jangan lupa untuk ditutup. Selanjutnya kita ketikkan link listnya apa saja. Untuk angka-angkanya tadi apa saja. Misalkan seperti ini. List angka. Kemudian akan muncul dan inputkan angkanya berapa saja tadi. Untuk angkanya ada 22, 19, 44, 60, 72. 22, 22, jangan lupa titik koma, kemudian ketikkan kembali 22, 19, tulis angka 4, 60, 10, kemudian yang terakhir tulis angka dan
Baik, sampai sini untuk pendeklarasian sudah kita buat. Maka selanjutnya kita akan mencetak hasil dari semua deklarasi berikut. Mulai dari soal pertama sampai soal kelima. Untuk cara mencetaknya, kita buat seperti ini. Kasih note dulu output atau hasil cetak. Jadi kita akan menampilkan untuk data-data ini. Untuk menampilkan data ini, maka kodenya seperti ini. Ketikkan sistem, jadi huruf S-nya di awal huruf kapital, kemudian titik, kemudian out, titik, kemudian print, kemudian apa yang akan dicetak. Misalkan kita akan mencetak yang soal pertama, yaitu struktur baris. Maka dari itu kita bisa buat seperti ini. Hasil cetak dari integer struktur baris, yaitu kemudian tambah, setelah itu masukkan nama variabelnya apa, struktur struktur baris. Maka untuk menjalankannya bisa kita ketik F5 seperti berikut. Maka nanti akan muncul seperti ini untuk hasil cetaknya. Kita hapus saja dulu untuk hasilnya. Kemudian kita akan mencetak yang kedua. Untuk prosesnya hampir sama, bukan hampir sama, sama untuk proses cetaknya. Out, kemudian print, kemudian kita samakan saja hasil cetak dari string kata baru yaitu kemudian kan kata variabelnya. Nah, kita jalankan lagi. Bisa menggunakan tombol run ini, bisa juga kita klik kanan kemudian klik Run Java, bisa juga seperti tadi menggunakan tombol F5 di keyboard. Berikut untuk hasil cetak nomor 1 dan nomor 2. Kita hapus dulu sebenarnya. Kemudian kita akan cetak untuk soal yang nomor 3. Caranya sama seperti berikut. Namun untuk array satu dimensi ini, kita proses cetaknya agak berbeda. Karena di sini kita akan melakukan perulangan supaya nanti semua data tersebut bisa tercetak. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. Hasil cetak array satu dimensi. Kita buat seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya
Kita ketikkan perulangannya seperti ini. Misalkan for int. Karena di sini tipenya integer, maka kita ketikkan seperti ini untuk perulangannya. Integer apa? Di sini misalkan kita buat namanya angka. Integer angka seperti ini. Dari mana? Dari variabel ini 4 angka. Nah, muncul seperti berikut. Kemudian selanjutnya titik kurawal. Kemudian kita cetak. Kita cetaknya seperti ini. Sistem hampir sama seperti di atas lagi. Kita ketikkan out. Kita ketikkan kemudian print in. Kemudian yang akan dicetak karena di sini tadi kita buatnya angka, maka kita ketikkan angka seperti ini. Kemudian kita buat ini menjadi nilai kosong seperti ini. Kita coba cetak apakah berhasil atau tidak. Nah, tidak berhasil. Jadi muncul untuk angka-angkanya. Kita dari sini sama-sama angkanya seperti berikut. Oke, untuk soal nomor 3 mengenai array satu dimensi kita sudah berhasil mencetaknya. Kemudian selanjutnya kita akan mencetak untuk array 2 dimensinya. Caranya kita ke bawahin aja terlebih dahulu. Kita cetak dulu untuk stringnya. Hasil cetak array 2 dimensi. Gitu. Biar sama. Nah, karena ini namanya array 2 dimensi, maka selanjutnya kita hampir sama seperti ini. Ketik for, kemudian ketikkan integer, int, seperti ini. Int sama dengan, jadi prosesnya i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari apa yang akan dari angka ini. Angka, jadi perulangannya seperti ini. Kemudian i plus plus. Oke. Selanjutnya, karena ini array 2 dimensi, maka kita buat yang satunya lagi. Caranya sama. Kita buat for. Bedanya, kalau yang sebelumnya di atas itu kita menggunakan i,
kita sekarang menggunakan integer 0 seperti ini. Kemudian J lebih kecil dari angka. Angka yang mana? Oh, yang atas kan tadi dari angka panjang angka ini. Kalau sekarang dari I ini yang kita ambil. Maka penulisannya kurung kurawal seperti ini dulu. Kemudian ambil dari I. Kemudian kita ketikkan panjangnya seperti ini. Jadi untuk yang kedua, ngambil dari yang pertama ini. Itu. Kemudian titik koma J plus plus. Seperti ini. Udah. Kemudian untuk mencetaknya bagaimana? Nah, untuk mencetaknya di sini kita buka kembali kurung kurawal seperti ini. Kita buka kembali kurung kurawal, kemudian kita biasa print, print hasilnya. Karena yang di print yang mana? Kita print pertama itu ya. Nah, ini mencetak array 2 dimensi, maka yang pertama terlebih dahulu kita cetak seperti ini. Kita ketikkan pertama, kemudian yang kedua yaitu seperti ini. Selanjutnya kita kemudian sediakan song seperti ini. Di sini belum selesai. Nah, di sini belum selesai. Kita selanjutnya print kembali. Karena ini array 2 dimensi, maka kita harus cetak kembali untuk hasil akhirnya seperti ini. System out print kosong seperti ini. Udah selesai. Kemudian kita bisa coba jalankan kembali. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan F5, bisa juga yang tadi. Kita cek. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk nomor 1, ini untuk nomor 2, ini untuk nomor 3, ini untuk nomor 4, sudah sesuai angkanya. Kemudian selanjutnya untuk soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Oke, untuk soal yang terakhir itu ya kita akan mencetak yang linked list-nya ini. Akan mencetak linked list. Caranya seperti ini. Sama. Ini untuk nomor 1, 2, 3, 4. Dan sekarang untuk yang nomor 5. Nah, kasih yang nomor 5. Nah, kita buat ini dulu. String seperti ini. Untuk mencetak linked list ini gak terlalu rumit seperti halnya cetak array 3 dimensi harus seperti ini atau array 1 dimensi. Kalau untuk cetak linked list ini hampir sama seperti yang soal nomor 1, 2, dan untuk nomor 1 dan 2. Caranya kita hasil cetak dari linked list. Tulisannya yaitu list angka.
sudah, maka kita bisa langsung jalankan kembali. Nah, seperti ini. Untuk soalnya sudah selesai semua dikerjakan dan untuk hasilnya sudah muncul. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.